Kita siapkan hati kita untuk masuk firman Tuhan. Pendeta Aiter akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pertama kali saya masuk ke gedung ini, dan saya juga kaget ada gedung ini. Dulu saya kalau lewat-lewat dari sini, gedung ini belum ada ya. Dan bersyukur di sini saya ketemu Bapak Pendeta Riko Tan yang dari tahun 90-an, kami pernah sama-sama waktu itu ada di Warung Buncit, lagi ikut kuliah, dan saya ketemu sama beliau. Dan beliau dari dulu sampai sekarang tetap sama. Cuma lebih gemuk yang sekarang ya. Dulu mungil-mungil ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih kekekalan dalam hidupnya dan fisiknya, sehingga terjadi perubahannya sedikit saudara ya. Ada orang yang lama saya tidak ketemu, sekali ketemu sudah tua luar biasa, dan ada yang sudah sakit-sakit. Tapi beliau masih lincahnya luar biasa. Puji Tuhan ya. Dan sekarang dia melayani di GKI yang ada di Greenfield. Oke, hari ini saya kasih tema yaitu my house atau my home. Kenapa ada perbedaan kata my house kah atau my home? Karena dua kata ini meskipun kalau kita artikan sederhana, ini adalah rumah atau tempat tinggal, tetapi nuansanya ini lain. Waktu kita bicara tentang house, ini nanti bicara mengenai ukuran fisik, lalu bicara tentang gedungnya, materi yang dipakai, lalu berapa tingkat, lalu indah atau tidak indah. Ini bicara house. Maka kalau orang lihat rumah yang besar, lalu mereka tahu ini pemiliknya pasti orang kaya. Dari bangunannya, materi yang dipakai, lalu kompleksnya ada di mana, maka house yang besar itu, lalu kompleks yang begitu terkenal itu, langsung orang bisa tebak pemiliknya pasti orang kaya. Jadi kalau kita bicara tentang house, ini bicara tentang yang fisik. Kalau kita sudah bicara tentang home, ini bukan bicara gedung. Ini bicara ada yang di dalamnya. Saya setelah masuk, saya nyaman atau tidak? Saya bertumbuh atau tidak? Maka ada kalimat feel at home. Seperti di rumah. Padahal itu rumah orang lain. Di rumah sendiri kita merasa kayak neraka. Begitu masuk ke tempat yang lain, kita rasa ini feel at home, saudara. Kita kalau masuk ke satu gereja, satu persekutuan, begitu masuk, langsung ada semacam perasaan ini home, saudara. Dan saudara yang masuk ke sini pasti rasa ini home, bukan rasa lagi house. Kalau house, wah bangunannya besar ya, maka kita terus melihat keindahan bangunannya. Lalu kita mulai kalkulasi, ini kalau bangun kena berapa miliar ini ya. Kita masuk ke toilet, kita mulai lihat, waduh ini granitnya, ini pasti pakai yang impor punya. Ini kerannya, ini merek apa. Kita mulai kalkulasi. Jadi kita datang ke satu tempat, kita salah memandang, hanya kita memandang semua materi yang dipakai, kita lolos memperhatikan kiri dan kanan, dan waktu kita memperhatikan kiri dan kanan, disitulah kita akan melihat tempat yang besar ini jadi home atau hanya house, tempat orang lalu lalang menikmati bangunannya. Harap persekutuan yang ada di sini, yaitu Komisi Kaleb, menjadi persekutuan di mana orang datang merasa ini jadi rumah. Amin. Di situ ada saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling menghargai, dan saling memberikan kesempatan untuk yang lain melayani. Nah, saya akan membahas tentang tema ini, saudara. Di dalam Alkitab, kita akan melihat nuansa tema ini, nuansanya sangat-sangat dalam. Kenapakah disebut kata tentang house? House di dalam bahasa asli ini disebut bait. Kita di Indonesia mengerti kata bait. Bait Allah. Itu diambil dari bahasa asli yaitu bahasa Ibrani, tetapi ada y-nya. Bait ada y-nya. Kalau kita di Indonesia, bait y-nya ndak ada ya. Di dalam bahasa Ibrani, bait. Kata bait ini adalah kata yang sangat menarik untuk kita memperhatikan mengapa ada kata bait, lalu di manakah muncul kata bait,
untuk kita mengerti sebetulnya bagaimana kita memahami tema tentang bait ini. Kalau saudara melihat ada rumah, ada bangunan, lalu saudara mulai menafsir, semua bisa dapat tafsiran yang bermacam-macam. Tetapi orang yang belajar arsitektur, kalau dia menafsir, ini jenis bangunan pakai model apa, kita akan memahami melampauinya. Nah, saudara perhatikan, di dalam kebudayaan Yahudi, tema bait ini tema yang sangat penting. Dan di dalam seluruh kitab suci, tema bait muncul pertama kali di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, di dalam terjemahan bahasa Inggris kah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia kah, ini tidak jelas. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, untuk kita memahami dulu mengenai latar belakang tema ini, karena nanti ini akan menjadi fondasi penting untuk nanti kita memahami seluruh kitab suci, khususnya tentang tema bait ini. Lihat di Kejadian pasal yang ke-6, di ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah batrah dari kayu gofir. Batrah itu harus kau buat berpetak-petak dan haruslah kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Bahasa aslinya dari dalam dan dari luar. Di Indonesia diputer, luar dulu baru dalam. Mestinya dalam dulu baru luar. Nah, menarik lagi, di dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan kata bait. Di dalam bahasa asli tersembunyi kata bait di dalam ayat ini. Perhatikan ya, ayat ke-14, buatlah bagimu sebuah batrah dari kayu gofir. Batrah itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari dalam. Mestinya dari dalam dulu, baru dari luar. Itu bahasa aslinya. Dari dalam. Kata dalam yang dipakai itulah kata bait. Nah, menarik ya. Kita tahu ada bait suci. Kita tahu ada bait Allah. Tubuh kita adalah tubuh Kristus. Bait Roh Kudus. Bait Allah. Bait, bait, bait. Kata bait muncul pertama kali di dalam cerita Nabi Nuh, yaitu di pasal yang ke-6. Mengapa ayat tentang bait ini muncul di dalam konteks itu? Nah, di dalam konteks itulah tersembunyi semua pengertian untuk kita memahami mengenai kaitan rumahkah atau homekah itu nanti. Di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Ibrani, tidak terlalu membedakan house sama home menjadi tema yang berbeda. Tetapi house itu harusnya menjadi home. Nah, nanti kita akan telusuri ya. Perhatikan di Kejadian pasal yang ke-6 ini. Sekarang saya tanya, Batra itu miliknya siapa? Batra itu miliknya siapa? Milik siapa? Di dalam jamaah Alkitab, Tuhan suruh Nuh yang buat. Itu Batra setelah dibuat oleh Nuh, itu punya siapa itu? Betulkah itu punya Nuh? Bukan punya dia. Perhatikan cara penulisan di Kejadian pasal yang ke-6, Tuhan yang suruh Nuh buat. Lalu kalau seorang pemilik yang akan membangun rumah, pemilik yang tetapkan tingginya berapa, atapnya mau pakai apa, lalu rumahnya mau berapa kamar, atau si pemborong yang atur sendiri? Pemilik yang tetapkan. Dan pemilik yang tetapkan siapa yang boleh tinggal di dalam, betul nggak? Dan pemilik yang tentukan, saya mau HPL yang modelnya begini. Lalu setelah jadi, dirubah HPL-nya oleh kontraktor atau oleh orang yang membangun. Maka si pemilik berkata, di dalam perjanjian, saya kasih foto yang ini, harus pakai yang ini. Kau pakai yang warna lain. Ganti. Itu pemilik. Nuh bukan pemilik. Karena Nuh mendirikan sesuai dengan ukuran yang Tuhan kasih. Nuh memakai bahan materi yang Tuhan tetapkan, yaitu kayu gofir. Kau harus buat berpetak-petak. Kau harus buat pintu. Jadi pintu pun Tuhan yang tetapkan. Dan petak-petak pun Tuhan yang tetapkan. Panjangnya, lebarnya, tingginya, semua Tuhan yang tetapkan. Ini nanti akan menjadi cikal bakal tema untuk kita memahami bait suci. Sebelum tema bait suci, sebelum bicara tentang rumah Tuhan, di tengah-tengah itu ada bicara tentang kemah. Ada kemah suci.
Maka sejak di dalam perjanjian lama, waktu pendirian kemah suci, semua Tuhan yang tetapkan. Karena itu adalah cikal bakal rumah Tuhan yang secara permanen, yang nanti di diam Salomo, yang baru kita memahami secara tuntas. Lihat kemah suci. Kemah suci ini bukan buatan manusia dan miliknya manusia. Tetapi Tuhan yang kasih kepintaran kepada manusia untuk buat seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan yang tetapkan semua barang-barang di dalam harus dilapis dengan emas. Dan Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menetapkan semua pakaiannya. Saudara perhatikan kalau saya punya rumah, lalu ada babysitter, saya kasih warna bajunya warna biru. Lalu ada tukang kebun, saya kasih warna bajunya warna merah. Saya pemilik, saya yang tentukan warna bajunya, dan saya yang memilih siapa yang boleh kerja di rumahku, yang lain tidak boleh. Dan saya yang menetapkan. Maka kita perhatikan, di dalam zaman kemah suci, Tuhan yang turunkan 10 hukum kepada Musa, Tuhan turunkan semua aturan pendirian kemah suci. Tabut perjanjian harus dibuat seperti apa? Karena ini bicara kepemilikannya adalah Tuhan yang memiliki. Nah, kalau saya memiliki satu rumah, lalu ada orang yang saya undang datang ke rumah saya, maka tugas saya akan memberi dia makan dan akan memproteksi hidupnya dan akan menjamin kebutuhan makan minum dia. Tidak ada kita undang orang datang ke rumah kita, lalu semua datang bawa catering masing-masing. Lalu tinggal di rumah kita, semua GoFood. Lalu kita sendiri makan masakan istri. Semua tamu GoFood sendiri. Tidak ada. Begitu mereka datang, maka tuan rumah akan menyiapkan semua makanan. Perhatikan di padang gurun. Tuhan yang mengundang semua bangsa Israel untuk pergi nanti ke Gunung Horeb, dan disitulah mereka akan menyaksikan turunnya 10 hukum, dan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, ada kemah suci, dan ada tabut perjanjian, dan semua mereka mengikuti apa yang Tuhan inginkan, maka mereka dikasih makan, dipelihara hidupnya, sandalnya, bajunya, semua diservis oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan zaman Nabi Nuh? Perhatikan di zaman Nabi Nuh, Batra bukan punya Nabi Nuh. Batra punya Tuhan, Nabi Nuh yang buat. Kalau punya Nuh, Nuh yang akan buat dengan dia kecilin sedikit. Dan Tuhan yang undang siapa yang boleh masuk, Tuhan sudah kasih tahu 8 orang yang akan diselamatkan. Dan Tuhan juga yang mengundang tamu-tamu, yaitu binatang. Dan binatang Tuhan tetapkan, yang halal ada 7 pasang, yang haram 1 pasang. Dan Tuhan yang datangkan mereka. Bukan Nuh yang pergi cari citah. Bukan Nuh yang pergi cari binatang yang namanya elang yang terbang tinggi. Tapi Alkitab catat, Tuhan yang mendatangkan mereka. Karena Nuh tidak pernah bisa tahu yang manakah yang halal dan manakah yang haram. Karena Musa belum memberikan aturan mana halal dan mana haram. Nuh tidak pernah tahu ini halal atau haram. Maka yang dia bisa tahu, waktu binatang datang 1 pasang, dia tahu ini haram. Waktu datang 7 pasang, dia tahu ini halal. Bayangkan ya, di saat itu, Nuh yang dipakai oleh Tuhan, mewakili Tuhan untuk menyambut semua tamu-tamu yaitu binatang yang masuk, dan semua ini adalah undangan daripada Tuhan. Maka si pemilik yang akan memberi makan. Tuhan perintahkan Nuh untuk menyiapkan makanan, tetapi makanan yang disiapkan oleh Nabi Nuh pasti tidak mungkin bertahan jangka panjang. Karena mereka di dalam Batra 1 tahun lebih, Nuh kalau siapkan sayur-sayuran dan buah-buahan, tidak mungkin mencukupkan semua kebutuhan hidup untuk 1 tahun. Maka semua pasti mati di dalam Batra. Tetapi heran, di dalam Batra, 1 pun tidak ada yang mati, lalu anak Nuh tidak ada yang mati kelaparan, tidak ada yang dicatat mereka kehausan, lalu mereka sekarat di dalam Batra. Karena Tuhan pemilik Batra, Tuhan yang undang masuk, Tuhan yang menjamin kelangsungan hidup, dan Tuhan yang kasih makan. Maka saya percaya di dalam Batra itulah Tuhan melipat gandakan yang namanya makanan. Di zaman Elia, Tuhan pernah lipat gandakan. Di zaman Elisa, kita lihat di perjanjian lama, ada pelipat gandaan minyak yang dipakai, tidak habis-habis. Kalau di zaman nabi-nabi ada minyak yang tidak habis-habis. Lalu bagaimana di zaman Nabi Nuh? Saya percaya karena Batra adalah tempat
di mana Tuhan yang mau dirikan, maka Tuhan yang akan siapkan makanan, dan Tuhan siapkan semua penyertaan, dan Tuhan yang memberikan keselamatan. Dan yang ada di dalam bait itu, mereka selamat. Yang di luar, mereka tidak selamat. Nah, ini adalah prinsip yang sangat penting. Jadi dalam Batra Tuhan lipat gandakan makanan, sehingga mereka di dalam bisa makan semua yang Tuhan siapkan, dan binatang tidak ada yang mati, dan mereka keluar, mereka bisa beranak cucu. Berarti hormon dari manusia bisa baik, dan binatang masih bisa berkembang biak, semua Tuhan pelihara dengan baik. Karena Tuhan yang menjaga, semua yang ada di dalam diperhatikan, dijaga oleh Tuhan. Nah, perhatikan sampai kepada zaman perjanjian lama, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Tuhan ingin ada kemah suci. Maka semua yang berdekatan dengan kemah suci, artinya mereka ikut move. Ada tiang awan, tiang api yang memimpin, mereka ikut. Semua yang ikut dan dekat dengan kemah suci dan dipimpin oleh malaikat Tuhan, itu semua dijaga oleh Tuhan. Tuhan yang kasih makan, maka Tuhan kasih mana. Tuhan kasih burung puyuh, Tuhan kasih air, Tuhan jaga baju mereka. Baju mereka tidak sobek, sandal tidak ada yang bolong. Matahari kalau buka di situ, Dep Store bangkrut. Ramayana bangkrut. Karena Anda usah beli. Semua masih awet, saudara ya. Nah, ini mujizat yang luar biasa, dan mereka dijaga oleh Tuhan, dan mereka tidak taat Tuhan yang menghukum mereka. Tidak ada bangsa lain yang bisa menculik satu suku atau satu keluarga lalu bantai mereka di luaran. Tidak bisa. Karena di dalam Tuhan ini, di dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan proteksi hidup mereka. Lapar Tuhan kasih makan, haus Tuhan kasih minum. Panas Tuhan kasih payung, tiang awan. Dingin Tuhan kasih penghangat, yaitu tiang api. Tapi mereka berontak, maka Tuhan matikan mereka generasi pertama di padang gurun. Nah, lalu perhatikan, ini kemah suci bayang-bayang dari penyertaan Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ nanti umat akan berkumpul di sekitarnya. Lalu sampai kepada zaman Daud, Daud lihat, kemah suci kok pindah-pindah ini. Rumah manusia kalau pindah-pindah akhirnya mau permanen. Masa rumah Tuhan kok pindah-pindah? Aku mau dirikan rumah bagi Tuhan, dan rumah bagi Tuhan harus besar. Wah, ini keluar kalimat yang luar biasa. Rumah Tuhan harus besar. Sekarang kalau kita bangun gereja, jangan besar-besar, kecil saja gitu ya. Kalau misalnya, kalau ruangannya sudah tidak cukup, biar sebagian online saja. Internet jadi lebih murah. Di dalam zaman Alkitab, rumah Tuhan harus besar. Kenapa? Karena rumah Tuhan menggambarkan tempat tinggalnya Tuhan. Maka berhala-berhala yang disembah oleh manusia di zaman dulu, mereka siapkan rumah untuk berhalanya, untuk dewanya. Dewa A disembah oleh bangsa A. Lalu mereka membuat rumah untuk dewa A-nya. Kalau dewa A-nya hebat luar biasa, dikasih rumah yang lebih besar. Kalau dewa ini kurang hebat, dikasih kios saja, gitu ya. Karena kurang hebat dia. Inilah manusia. Manusia menyembah dewa, manusia yang membuat rumah untuk dewanya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tetapkan. Maka bait suci Tuhan yang tetapkan. Tuhan maunya nanti bagaimana? Tuhan mau nanti wujudnya seperti apa? Tabut perjanjian nanti ditaruh di mana? Ini semua Tuhan yang tetapkan, dan Tuhan kasih bijaksana kepada Salomo untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Jadi perhatikan, ini bicara tentang tempat kediaman Tuhan. Maka jadilah bait Allah. Nah, bait Allah waktu jadi, hausnya sudah jadi, bangunan begitu megah, sampai Ratu Negeri Sheba terkagum-kagum melihat keindahan yang luar biasa. Dan waktu Ratu Negeri Sheba datang, dia bukan hanya terkagum-kagum melihat bangunannya, dia terkagum-kagum melihat orang di dalamnya. Cara pakai bajunya, cara melayaninya, dia terkagum-kagum. Karena belum pernah dia lihat di kuil manapun. Kuil manapun boleh bagus di luar, tapi dalamnya terjadi praktek-praktek yang aneh-aneh. Tapi waktu dia masuk, dia kagumnya luar biasa.
Dan kalau misalnya dia adalah orang yang boleh pilih tidak kembali ke negeri asal, tapi tinggal di tempat yang dia terkagum-kagum. Mungkin dalam hati dia ingin pindah ke situ, saudara. Atau dia copy semua caranya. Dia bawa ke kampung halamannya. Dia wujudkan seperti yang dia lihat terjadi di kampung halamannya. Tetapi ini adalah contoh yang sangat penting, bangunan yang begitu megah. Dan waktu dia masuk, dia kaget-kaget luar biasa. Dia merasa seperti home yang harus menjadi teladan bagi semua house yang lain. Dan dia harus pulang, tetapi kesaksian dari dia waktu dia melihat itu akan membekas dan pasti akan bawa pulang cerita pengalaman bagaimana dia lihat rumah Tuhan ini. Jadi rumah Tuhan yang bangunan begitu megah membuat semua orang yang masuk akhirnya merasa luar biasa Tuhanku. Dan mereka terkagum-kagum atas Tuhan yang bekerja. Tetapi lambat laun akhirnya Bait Suci menjadi tempat yang memalukan nama Tuhan. Akhirnya nanti di zaman Yeskiel, Tuhan meninggalkan baitnya. Tuhan meninggalkan bangunannya. Jadi kalau bangunan sudah ada, Tuhannya kalau sudah tidak di dalam, dalamnya bukan home lagi, tetapi menjadi house yang hanya bangunan, di foto indah, tapi spirit sudah tidak ada. Ada satu teman saya, dia dari Eropa, dia WA ke saya. Ini sudah terjadi berapa tahun yang lalu. Pak Iter, saya lagi ada di satu gedung gereja yang sangat tua dan sepi luar biasa. Pak Iter, ada hal yang sangat mengejutkan saya. Apa itu? Di depan gereja dijual souvenir. Dan itu masih di kompleknya gereja. Di luar hall ini, di depan itu, ada pajangan-pajangan souvenir. Lalu, apa herannya? Biasa ada souvenir. Dan herannya dia bilang, Pak, di situ jual itu patung Kuan Im, jual Julaihut. Kenapa? Karena jadi objek wisata, turis yang dari Cina bisa belanja. Belanjanya di gereja, coba ya. Itu belanja dewa-dewa di gereja. Nanti ada dewa-dewa dari agama yang lain juga dipajang di situ. Jadi namanya gereja, rumah Tuhan, di depannya jual ilah-ilah yang lain. Karena Tuhan sudah meninggalkan baitnya. Jadi bangunan boleh tinggi, boleh besar, tetapi kalau Tuhan sudah tidak bertata, maka orang di dalam, meskipun dia sehat bukan di dalam penyertaan Tuhan yang khusus. Dia sehat di dalam anugerah umum. Dia bisa nyanyi, dia bisa memuji, tapi Tuhan sudah tidak ada di situ. Itu seperti orang-orang Yahudi berdoa di Bait Suci, Tuhan, Tuhan. Mereka berdoa di situ, tapi Yesus ada di tempat yang lain. Waktu Yesus berkata anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, mestinya mereka langsung berkata, nah inilah Tuhan yang kita selalu sebut-sebut di hari Sabat. Inilah orangnya. Mari kita sembah sujud kepada dia. Waktu mereka melihat Tuhan Yesus, Tuhan atas hari Sabat, malah mereka mau mematikan Tuhan Yesus. Berarti di hari Sabat, di rumah ibadat, di sinagog, waktu mereka memanggil nama Tuhan, Tuhan yang ada di dalam zaman mereka, mereka tidak kenal. Dan waktu mereka melihat Tuhan Yesus, mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Berarti mereka beribadah hanya seperti seorang yang melayani, tetapi Tuhan tidak ada. Dan mereka meskipun sudah di dalam, mereka adalah orang-orang yang terbuang. Maka akhirnya Tuhan izinkan Bait Suci harus dihancurkan. Begitu Bait Suci dihancurkan, Tuhan seolah-olah kasih kesempatan lagi, biar Bait Suci ini boleh ada. Tuhan pernah kasih dua peristiwa besar, yaitu kesempatan. Yang pertama, Tuhan kasih kesempatan kepada seluruh bumi. Yang kedua, Tuhan kasih kesempatan kepada orang-orang Yahudi. Kesempatan pertama kepada seluruh bumi, yaitu bumi itu manusia kecenderungannya sudah berbuat dosa. Tuhan kasih kesempatan sekali lagi. Tuhan bersihkan semua orang fasik. Tuhan set bumi seperti bumi yang baru. Isi dengan 8 orang yang keluar dari Batrah. Oh, kalau kejahatan sudah begitu jahat, kalau kami di zaman sekarang, kami bisa lebih baik dari zaman yang lalu. Tidak. Dikasih kesempatan tetap jahat, saudara. Begitu manusia banyak, dosa sudah semakin banyak, Tuhan habisi semua orang jahat. Tuhan set bumi seperti yang baru lagi, dengan ada binatang yang Tuhan perintahkan untuk berkembang biak. Tuhan perintahkan Nuh untuk beranak cucu.
Itulah kalimat terakhir beranak cucu Tuhan katakan di dalam zaman Nabi Nuh. Tuhan katakan di dalam zaman Adam, Tuhan katakan di dalam zaman Nabi Nuh. Dan saat itu setelah selesai, tidak dikatakan lagi. Karena Adam sama Nuh ini ada paralelnya. Kepada binatang berkembang biaklah. Tuhan katakan di dalam zaman Kejadian pasal yang pertama itu. Dan kepada binatang Tuhan juga sebut setelah zaman air bah, berkembang biaklah. Manusia dicipta menurut gambar rupa Allah di dalam zaman Adam. Manusia dicipta menurut gambar rupa Allah di dalam zaman Nabi Nuh. Tuhan ulangi lagi. Adam, kau harus memelihara taman. Nuh keluar menjadi petani. Ini semua paralel. Tuhan kasih kesempatan kepada seluruh bumi satu kali lagi. Sekarang manusia hanya 8 orang akan mengisi bumi. Lalu bumi terus menjadi rusak. Kali kedua Tuhan kasih kesempatan yaitu kepada bangsa Israel. Sudah ada bait suci, sudah begitu megah, sudah terkagum-kagum, seluruh dunia sudah terkagum waktu itu. Tapi Tuhan sudah meninggalkan baiknya dan Tuhan izinkan akhirnya bait suci dihancurkan. Waktu sudah hancur, mereka nangis-nangis. Mereka mohon Tuhan ampuni dosa kami dan mereka merindukan ada bait suci yang bisa didirikan. Maka nanti di zaman itu Esra, lalu di zaman Nehemia, lalu dibangunlah kembali. Mereka senang luar biasa, Tuhan kasih kesempatan. Setelah itu nanti di zaman Tuhan Yesus, Yesus akan memvonis tidak ada batu yang satu nempel dengan batu yang lain. Karena semua akan dihancurkan. Karena itu hanya jadi house, hanya jadi gedung. Tetapi Tuhan tidak lagi di dalam, sehingga orang di dalam sudah lagi tidak rasa at home. Orang pengunjung kain tidak boleh masuk, lu harus di luar. Semua farisi-farisi, lu boleh masuk. Orang najis-najis, lu tidak boleh masuk, lu harus di luar. Keselamatan hanya milik kami. Maka kalau gereja yang selalu memikirkan diri sendiri, jangan-jangan kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan baiknya. Rumah Tuhan harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Satu gereja diberkati, kita bisa lihat berapa banyak program yang dia kerjakan untuk segala bangsa. Banyak gereja yang membuat acara untuk kalangan sendiri. Jangan-jangan kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan baiknya. Sekolah minggu, pemuda, remaja, pra-pemuda, pasca pemuda gitu ya. Usia emas, usia perak gitu ya. Lalu apa saja dibuat banyak, tapi untuk kalangan sendiri dan tidak dibuka untuk yang lain. Jangan-jangan kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan baiknya. Akhirnya waktu Yesus memvonis bahwa bait suci ini akan dihancurkan, maka muncullah tema yang sangat penting, yaitu bait suci yang sejati. Rumah yang sejati, bukan di tempat ibadah. Rumah yang sejati, bukan di tempel atau di kuil. Rumah yang sejati adalah di dalam Kristus. Yohanes pasal kedua, Yesus waktu menceritakan rombak bait Allah ini, aku akan dirikan di dalam 3 hari. Yang dimaksud bait Allah adalah dirinya sendiri. Nah, saudara perhatikan, perubahan bait, perubahan tempat di mana orang berkumpul, yang tadinya bangunan, sekarang menjadi pribadi. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku. Ini undangan mirip seperti undangan gereja. Di dalam zaman dulu, pengaruh dari kitab suci kepada Eropa, Amerika, maka gereja kalau belum mulai ada lonceng. Lonceng itu undangan. Sehingga kalau orang sudah dengar bunyi lonceng, dia sudah hitung jumlahnya berapa kali, dia tahu ini kebaktian minggu. Saya pernah pelayanan di satu pedalaman, lalu gerejanya di tempat terpencil, di depannya ada gentong yang begitu panjang. Lalu saya tanya dia, Pak, Bapak punya jemaat ada di mana? Ada di gunung sana. Waduh, jauh benar. Gimana mereka datang? Bapak kalau kebaktian jam 6, dia mau berangkat jam berapa? Lalu kalau malam mau meeting, bagaimana Bapak bisa kasih tahu kepada mereka hari ini meeting? Nggak mungkin Bapak naik sepeda motor dan jalan kaki ke sana. Dia bilang, saya pakai lonceng ini. Di lonceng itu kalau dia pukul, ini bisa terdengar sampai ke gunung yang jauh sana. Dan mereka jemaat sudah tahu, kalau 3 kali artinya rapat. Peng, peng, sampai 3 rapat. Maka saudara ke sana jangan iseng-iseng ya. Teng, 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 datang semua rapat.
Ada apa Pak Pendeta? Nanti kalau ada kedukaan, loncengnya berapa kali? Ini semua dikasih kode. Ada meeting, rapat, lalu loncengnya berapa kali? Kebaktian satu, loncengnya berapa kali? Jadi, lonceng ini adalah undangan. Ini panggilan. Mari datang kepadaku, tanda petik. Mari datang ke rumah Tuhan. Sekarang rumah Tuhan sudah buka pintu. Hari biasa rumah Tuhan tutup. Sekarang lonceng sudah berbunyi, silakan masuk. Yang jalannya masih jauh, kalau dia sudah dengar lonceng, dia akan mempercepat jalannya. Orang zaman sekarang, kalau sudah ibadah, dia malah memperlambat. Tunggu saat khotbah baru gua datang. Lalu waktu sudah datang, begitu doa tutup, hilang dia. Karena kebiasaan di tempat yang lain, itu persembahan setelah khotbah. Kami di Reform persembahan setelah khotbah. Apa beda sebelum khotbah ada persembahan, sama sesudah khotbah ada persembahan? Bedanya di mana? Orang sebelum dengar khotbah datang, langsung persembahan, orang bilang, ini orang duduk saja, belum masih ngos-ngosan, persembahan sudah diedari. Orang belum tergerak, persembahannya kecil, saudara. Begitu dengar firman, roh Tuhan sudah menggerakkan, firman Tuhan menyentuh, dompetnya terbuka. Ini prinsip patong. Orang kalau sudah disentuh firman, dompetnya akan terbuka. Bukan berarti persembahan diputar setelah khotbah supaya dapatnya banyak. Tidak, saudara. Pengakuan iman rasuli juga sama. Kami taruh setelah khotbah. Karena waktu orang datang, mungkin dia belum Kristen. Setelah dengar khotbah, Roh Kudus menyentuh dia. Habis itu pengakuan iman rasuli. Itulah kali pertama dia mengaku pengakuan iman rasuli. Karena sudah beriman. Kalau baru datang pengakuan iman rasuli, lalu khotbah, dia belum mengaku Kristus untuk pengakuan. Dia tidak bisa ngaku. Setelah dengar, mau ngaku, sudah selesai. Tunggu minggu depan, sudah mati dia. Gitu kan? Kecelakaan misalnya ya. Maka semua ordo ini sangat penting. Karena ini bersifat prinsip dan ini doktrinal yang sangat mendalam. Nah, perhatikan, gereja di zaman dulu tidak lagi mengundang. Malah menyaring, lo kafir, tidak boleh. Wah, orang yang rusak, buah pelirnya tidak boleh masuk. Semua diusir. Sampai ke zaman Tuhan Yesus. Marilah kepadaku. Orang kusta, Yesus bisa sentuh dia. Yesus pergi ke Tirus, Yesus pergi ke Sidon, Yesus pergi ke Dekapolis, melayani. Orang kerasukan setan dilayani. Orang Yahudi mana mau bersentuhan sama orang seperti itu. Yesus pergi ke tanah Samaria. Karena Yesus adalah wujud bait yang sejati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus pernah berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus adalah batu penjuru, dan kita yang diselamatkan adalah batu-batu yang akan menyusun untuk menjadikan satu bangunan rohani yang sangat besar. Barang siapa ada di dalam bait, dia selamat. Yang di luar tidak selamat. Ini mirip seperti cerita Nabi Nuh tadi. Di dalam dan di luar, inside dan outside. Kata inside itulah kata bait. Maka di dalam Kristus ada keselamatan. Tetapi tidak segampang yang kita pikirkan. Oh gampang ya, Yesus datang lalu memberikan keselamatan. Oh gampang ya. Rombak bait Allah ini aku akan dirikan diam 3 hari. Dan Yesus tahu kematian dia tidak boleh dia hindari. Dan hari ketiga dia akan bangkit. Jadi bait yang sejati dibangun di atas fondasi kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus itulah barulah orang-orang yang tergabung di dalam bait itu menerima semua yang lain. Kita sudah feel at home. Kalau dulu saya tidak suka suku ini. Dulu saya tidak suka karakter orang kayak begini. Tapi kalau orang yang kayak begini yang saya tidak suka, Yesus mati untuk dia. Yang jahat kayak begitu, aduh Yesus mati untuk dia. Yang kepo kayak begini, sudah lama aku doakan dia stroke mulut. Tuhan selamatkan dia. Aduh, kalau Tuhan berbelas kasih, mengapa gua tolak dia? Akhirnya terkumpullah semua orang yang Tuhan Yesus selamatkan, lalu bergabung di dalam bait yang rohani, dan disitulah kita sama-sama diberkati, sama-sama dijaga, karena kita masuk di dalam, dan pemiliknya adalah Tuhan, maka kita akan dicukupkan kebutuhan dahaga rohani kita,
kebutuhan yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Dan bukan hanya Tuhan cukupkan selama kita ada di bumi. Yesus berkata, aku akan pergi dan aku akan siapkan tempat bagimu. Wah, kalau saudara lihat ya, misalnya di Tanjung Duren, pembangunan apartemen baru misalnya ya, semua orang pengen incar nggak apartemen baru launching? Pengen nggak? Kenapa pengen? Karena tawaran di depan brosur itu loh ya. Free PPN, wish, free IPL gitu ya. Semua dikasih free. Free AC, free kasur, semua free. Padahal belum jadi. Jadinya masih 4 tahun yang akan datang gitu ya. Tapi kita waktu melihat free, wah semua rela keluarkan uang. Kenapa? Karena kita terbayang, saya akan tinggal di sini, lalu ada show unitnya, padahal unit yang kita beli masih kosong belompong, saudara ya. Dan kita membayangkan, saya masuk ke situ, pintu pertama saya buka, AC saya nyalain, padahal bangun pun belum, saudara. Dan kita sudah mengangan-angan, saya mau, dan orang akan ngantri. Lalu buka lagi di daerah kawasan elit, dikasih free lagi. Semua orang ngantri. Tetapi lihat, semua bangunan di bumi makin lama makin mahal. Tanah makin lama makin mahal. Betul nggak? Maka orang yang berduit yang hanya bisa beli di daerah Greenfield misalnya, yang tidak berduit sudah tidak bisa. Sekarang ada satu tempat yang kita nggak mungkin terbeli. Siapa yang bisa beli kafling di surga? Kasih tahu saya. Saudara mau konglomerat kayak apa di bumi, sampai ke sana, kita mesti tanya, di sana kursinya berapa? Euro saja mengerikan. Kalau di sorga pakai kursinya sorgawi, nggak bisa bayar, susah. Kalau Tuhan pakai tarif di situ, kita untuk berdiri saja satu kaki pun nggak kebeli, saudara. Saking mahalnya. Sekarang kita disiapkan tempat. Free PPN. Nggak ada PPN di situ ya. Free semua. Tetapi hanya melalui satu. Terima Yesus yang mati bagimu. Heran, yang kayak begini orang bilang, tidak masuk akal. Tapi yang tidak jelas, yang hanya tulis free. Semua yakin. Hanya dibodohin. Lalu banyak developer yang melarikan diri. Yesus berkata, aku akan pergi ke situ dan aku akan siapkan tempat bagimu. Dan pasti. Yesus berkata kepada penjahat yang di samping, hari ini engkau akan bersama aku ke Firdaus. Hari ini, pasti. Yesus tidak berkata, mudah-mudahan. Tidak, susah. Pasti. Saudara kalau naik kereta api, begitu duduk di kereta api, mestinya 4 jam, kok sekarang jadi 5 jam. Jarang kereta api delay, betul nggak? Dan dia kalau jalan pasti sudah stabil. Mendadak kok sudah 5 jam nggak sampai-sampai. Saudara datang ke masinis. Pak, kira-kira sampai nggak? Mudah-mudahan. Mengerikan. Sudah telat 1 jam masih mudah-mudahan. Sudah 18 jam nggak sampai-sampai. Lalu dia masih berkata, mudah-mudahan. Ternyata salah rel dia, atau salah naik kereta api dia. Saudara kalau naik sesuatu, kalau tanya, pasti sampai tidak? Pasti sampai. Saya baru pulang dari Surabaya karena ikut kedukaan. Di airport ada orang bule marah karena dia mau ke Labuan Bajo. Dia tanya, saya tidak sebutkan pesawat apa ya, dari suruh blokir lagi pesawat itu. Ada petugas dulu di situ. Berapa lama lagi boarding? Oh, pesawat sudah ada, 20 menit lagi. Udah tunggu 20 menit. Sudah 15 menit, orang tanya, masih 20 menit. Tadi lu bilang 20 menit, sekarang sudah 15, lu masih ngomong 20 menit. Sekarang saya mau yang pasti. Mungkin, saya tidak mau mungkin, saya mau yang pasti. Saudara lihat ya, orang yang naik pesawat saja minta yang pasti. Kenapa? Saya ada penerbangan berikutnya. Saya mau yang pasti. Saudara mau naik pesawat, sampai ke airport, kapan berangkat? Tunggu saja, nanti diumumin. Mau? Sudah 15 hari kita nggak dipanggil-panggil, saudara ya. Mau? Sabar, ya semoga kita terbang. Kita pegang tiket, tapi nggak terbang-terbang, saudara ya. Lihat teman-teman lain sudah terbang. Kita masih tunggu. Semua bangunan di rumah akan hancur. Semua tempat yang kita bilang at home, hari ini at home. Begitu ada orang tertentu di dalam sudah mati, rumah itu menjadi neraka. Satu rumah at home karena masih ada mama dan papa hidup.
Mama dan papa sudah mati. Semua perang-perang. Akhirnya rumah itu jadi neraka. Hanya satu tempat yang betul-betul kita akan merasa at home. Karena memang itu home-nya kita. Dan kita kelak akan go home ke sana. Itulah surga yang permai. Amin. Saudara kalau tinggal di satu komplek perumahan elit, suruh bangga. Masuk komplek saja. Kita lihat, orang kaya nih. Tapi heran, orang Kristen minder kalau sudah percaya Yesus. Padahal percaya Yesus, pasti masuk surga. Dan dia malu susah. Oke, hari ini saya akan menyimpulkan khotbah ini. Waktu kita bicara house, sekarang saya tanya, house kita di rumah berapa besar? Semua rumah besar akan jadi kecil. Dulu GKI Greenfield di zaman saya 89 sudah di Jakarta, besar sekali. Sekarang lihat gedung yang lain. Banyak yang besar. Dulu tower-tower yang tinggi-tinggi, sekarang dikalahkan lagi oleh yang lebih tinggi, Kita bangga bangunan kita bagus, ada yang lebih bagus. Kita bangga, saya punya rumah nyaman sekali. Iya, 10 tahun kemudian rayap mulai masuk. 10 tahun kemudian, menantu yang jahat mulai datang. Lalu cucu yang beringas mulai datang. Akhirnya rumah itu kita rasa sudah kayak neraka, susah. Maka banyak orang tua akhirnya pilih ke rumah jompo. Saya tinggal di rumah jompo saja. Biar setiap hari bisa rapat sama encik-encik dan ai-ai yang tua-tua. Daripada lihat cucu yang beringas kayak begini yang tidak tahu diri. Dan orang-orang di panti jompo banyak tidak ada pengharapan. Banyak orang tua tidak ada pengharapan. Karena dia noleh ke belakang. Rumah dia sudah kayak momok, kayak sarang penyamun. Lihat ke depan, dia ingat rumah berikutnya adalah makam. Saya mau kasih tahu, setelah makam, ada rumah yang besar, saudara. Rumah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah rumah di dalam kekekalan. Tetapi untuk masuk ke situ, mesti kita insight. Ingat, batrah. Insight. Kata insight, baik. Yang ada di dalam, dia selamat. Itu bayang-bayang penting tentang doktrin keselamatan yang tersimpan dalam Kejadian pasal ke-6, lalu dijabarkan nanti di dalam kemah suci, lalu bait suci dihancurkan, lalu Yesus yang menggenapi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan kasih rest. Yesus adalah batrah yang sejati. Tema batrah itu tema rest. Nu artinya rest. Rest artinya istirahat. Rest artinya sabat. Maka sepanjang cerita Nabi Nuh, waktu nanti Tuhan memberikan tanda perjanjian, Tuhan kasih pelangi. Pelangi warnanya 7. Tidak pernah revisi jadi 9. Karena 7 angka sabat. Itu tanda rest. Tapi pelangi hanya simbol, batrah Nuh sudah tidak tahu kemana. Dan Yesus adalah batrah yang sejati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Aku berikan kamu rest yang di dalam Kristus. Tuhan akan jaga. Tuhan akan lindungi dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Dan kita semua akan dikumpulkan di sana. Dan pasti masuk. Amin. Terakhir, kalau kita masuk ke satu komplek perumahan, setiap kita sudah beli boleh masuk. Semua kunci kita masing-masing beda-beda. Saya punya kunci ukirannya gini-gini. Yang ini alu-alu gini. Kalau semua sama, kita bisa maling ke rumah orang. Semua kunci beda-beda. Dan orang suka-suka ganti kunci yang lain, tambah gembok-gembok lagi. Tapi masuk ke sana, semua kunci kita satu. Kuncinya modelnya sederhana. Kunci untuk masuk ke sana, cuma modelnya begini, saudara, lihat. Semua kita sama. Tidak ada yang bawa kunci sendiri, saudara ya. Hanya begini kuncinya. Semua komplek perumahan, setiap rumah kuncinya beda-beda. Tapi ke surga hanya satu kunci dan hanya satu jalan. Melalui Yesus. Maukah Bapak-Bapak dan Ibu? Hari ini bukan berada di outside, tapi di inside. Mau? Bukan di luar, tetapi di dalam. Di dalam yang ada Tuhan. Bukan ada di dalam, tapi Tuhan tidak ada. Ada bersama dengan Tuhan, dan kita akan dipakai oleh Tuhan. Sekarang semua tundukkan kepala. Sebelum saya berdoa untuk doa tutup,
Semua tundukkan kepala, kita merenung sejenak. Biar Roh Kudus bekerja diam hati setiap kita. Setelah mendengarkan firman, saya sebagai hamba Tuhan Kristus Yesus mau mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak peduli bapak atau ibu sudah umur berapa. Ada yang umur tua, dia kira dia sudah hampir mati, tetapi malah yang mati yang lebih muda. Ada yang lebih muda mengira aku masih hidupnya panjang. Ternyata dia matinya muda. Ada yang kira di masa muda dia akan mati duluan. Ternyata dia matinya masih panjang. Tidak ada orang mengetahui umurnya sampai berapa. Tetapi semua manusia mempunyai kegelisahan yang sama. Saya mau kemana setelah mati? Hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita diselamatkan bukan oleh gereja yang punya gedung. Kita diselamatkan bukan karena adanya tabut perjanjian. Kita diselamatkan bukan karena kita masuk ke dalam kemah suci. Kita diselamatkan karena datang kepada Kristus. Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Siapa yang hari ini berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Saya mau membuka hatiku, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai saya sudah mati, saya tidak ada kesempatan mengaku lagi. Sekarang selama masih ada kesempatan, saya mau mengaku. Karena mungkin nanti malam Tuhan memanggil saya. Mungkin besok atau mungkin lusa atau mungkin beberapa tahun kemudian. Tetapi saya sudah mengaku dan sudah memegang jaminan keselamatan yang pasti. Hari ini Pak Pendeta, doakanlah saya. Saya mau membuka hatiku, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berkata-kata seperti ini, sekarang diundang dengan hormat. Silakan, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya akan doakan. Yang mau terima Tuhan Yesus, sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua mata ditutup, tidak ikut-ikutan. Dari hatimu yang paling dalam, yang mau menerima Tuhan Yesus di masa tua kalian, entah dari keluarga, dari latar belakang berbeda-beda, Tuhan Yesus menyambut, marilah kepadaku. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya juga mau menerima Tuhan Yesus, saya juga mau diselamatkan. Hanya Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat, saya akan meninggalkan dosa, saya akan mengikuti Tuhan Yesus seumur hidup saya. Yang berkata-kata seperti ini, yang mau terima Tuhan Yesus, sekarang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Siapa lagi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di hari kedukaan, saudara tidak mungkin angkat tangan karena saudara orang yang tidur sebagai jenazah. Sebelum umur kita tiba, selama kita masih bisa respon, inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Siapa lagi panggilan terakhir yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sekarang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Masih ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang sudah angkat, yang bisa berdiri, silakan berdiri, kita akan berdoa. Yang bisa berdiri, silakan berdiri. Yang duduk di kursi roda, tetap duduk di kursi roda. Yang bisa berdiri, silakan berdiri. Yang angkat tangan, silakan berdiri. Kita akan berdoa. Yang di belakang, yang di tengah, yang di kursi roda, tetap duduk. Silakan berdiri. Siapa lagi yang tadi suka angkat tangan, silakan berdiri. Dan kita akan berdoa. Yang duduk, tangan tetap diangkat. Yang duduk, tangan tetap diangkat. Kita akan doa ya. Yang bisa berdiri, silakan berdiri. Yang tidak bisa berdiri, tangan diangkat. Sekarang semua tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan mengasihi setiap kami. Sebelum kami meninggalkan dunia ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami menyambut tawaran daripada Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, tetapi karena belas kasihan Tuhan, Tuhan mempertemukan kami pada hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang sudah angkat tangan. Tuhan ampunilah dosa mereka. Di dalam masa yang lalu, mungkin di dalam masa muda mereka mengejar Tuhan. Tapi di masa tua mereka datang kembali pada Tuhan. Tuhan terimalah mereka. Pakailah mereka di dalam sisa waktu umur yang Tuhan percayakan. Tuhan tambahkan iman yang sejati kepada mereka. Melalui gereja, melalui pembinaan-pembinaan, Tuhan tolonglah mereka. Dan kami berdoa untuk keluarga besar mereka. Jikalau ada yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus, biar suatu saat keluarga besar juga bisa menerima Tuhan Yesus. Hari ini biar terjadi sukacita yang mendalam, karena Tuhan mau kami masuk ke dalam bahtera. Tuhan mau menuntun langkah hidup kami.
menuju kepada destinasi yang Tuhan tetapkan. Tuhan pakailah mereka, dan setiap yang sudah menerima Tuhan Yesus, ingatkanlah mereka, karena kesudahan dari semua akan terjadi, biar setiap kami semangat giat, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan kami bisa dengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pagi ini secara khusus kami ingin menyambut dua pihak. Yang pertama-tama Bapak Ibu yang datang dari Hong Kong yang bersama-sama dengan kita. Sungguh sukacita saudara, hari ini rekan-rekan boleh menikmati juga berkat Tuhan, kehadiran Tuhan. Mari kita sambut rekan-rekan boleh yang dari Hong Kong boleh berdiri di tempat menghadap ke jemaat. Kita kasih yang lebih meriah lagi ucapan terima kasih kita. Terima kasih banyak. Silahkan duduk kembali. Tuhan berkati. Nanti boleh kita lanjutkan persekutuan dengan Bapak Ibu. Dan saudara, hari ini juga kita bersyukur dan berterima kasih untuk Pak Aiter yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tadi Pak Aiter sudah sampaikan. Kami bertemu tahun 90-an. Beliau lulus dari sekolah Warung Buncit. Saya nggak lulus, saudara. Karena Pak Aiter memang lebih pintar daripada saya, saudara ya. Namun kemudian akhirnya saya melanjutkan supaya bisa lulus juga. Saya melanjutkan ke Amerika untuk studi master. Saya lulus, gantian Pak Aiter yang nggak lulus, saudara ya. Tapi bukan karena kurang pintar, bukan. Karena Pak Aiter sakit, jadi mesti pulang pada waktu itu. Saudara, biar bagaimana saya ikutin perkembangan beliau. Saya bangga jadi temannya, saudara ya. Oleh karena itu, di rapat majelis yang terakhir, saya kasih PR. Supaya seluruh majelis tolong dengar ini ceramahnya Pak Aiter. Nanti sebelum rapat kita diskusi sama-sama tentang leadership, tentang kepemimpinan. Saudara, yang tadi disampaikan oleh Pak Aiter, saya harap begini, saudara-saudara ulangi lagi dengar lewat YouTube. Semua pasti ada YouTube-nya kan ya. Selalu khotbah di Komisi Kaleb juga saudara-saudara bisa dengar ulang. Tadi itu saudara gabungan antara teologi biblika dan teologi sistematika itu level doktor. Dan beliau memang layak sebenarnya untuk itu. Tapi rendah hati Pak Aiter, saudara, sehingga sampai sekarang masih menunggu saat yang tepat kapan juga mendapatkan doktoral itu ya. Ini salah satu orang kepercayaannya Pak Tong sekarang di GRI. Mari kita kasih aplaus, kita ucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Aiter. Kami atas nama majelis ucapkan terima kasih. Khotbahnya juga gospel center tadi. Namun saudara jangan bingung. Wah, Pak Aiter tadi udah sampaikan persembahan seharusnya di belakang. Nanti saudara protes sama saya ya. Salah nih persembahan, kenapa kita di depan sebelum khotbah. Itu alasannya supaya sebelum Pak Aiter pulang beliau juga kasih persembahan. Bukan itu saudara ya. Saudara-saudara, apa yang kita runtut di warta kita atau di gereja kita, di kebaktian hari Minggu, kenapa liturginya sedemikian rupa pengakuan iman rasuli di depan, berdasarkan satu teologi biblika, ada satu drama, ada satu peristiwa yang didasarkan kepada Yesaya pasal 6. Dan dari bagaimana perjumpaan Tuhan dengan Yesaya waktu itu dibuatlah narasi liturgi seperti kita. Sehingga saudara-saudara nggak usah bingung. Kenapa pengakuan iman rasuli di sini? Kenapa persembahan di sini? By the way, cuma di Komisi Kaleb kok persembahannya di sebelum khotbah Pak Aiter ya. Biasanya kebaktian kami persembahan juga di sesudah khotbah. Yang disampaikan oleh Pak Aiter tadi itu berdasarkan teologi sistematika. Berdasarkan Calvin, Tuhan yang berinisiatif, lalu dalam satu urut-urutan kebaktian, khotbah itu puncak, klimaks, dan sesudah itu manusia berespons. Ya, berdasarkan tadi juga Pak Aiter sudah sampaikan, ordo salutis.
Jadi mana yang benar? Musa, nanti saudara tanya, mana yang benar? Yang tadi teologi biblika atau sistematika? Dua-dua benar. Cuma beda bagaimana kita punya sudut pandang. Nah, saya nggak mau perpanjang lagi supaya jangan nanti kemudian saudara bilang, wah ini salah, lalu kemudian kenapa kita nggak ubah kalau udah tahu yang benar. Tapi ada dasarnya mengapa demikian. Jadi oke ya saudara ya. Pak Heiter tentu saja dari sudut pandang Calvin, sistematika, dan Ordo Salutis tadi. Tapi dua-dua ada dasar filosofinya. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Saya ingin menyambut rekan-rekan yang baru pertama kali datang hari ini. Selain tadi teman-teman yang dari Hong Kong, adakah yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu di KKR Paskah Komisi Kaleb? Ada? Mari kita kasih aplaus untuk semua yang baru pertama kali hadir. Baik, selamat datang. Saya serahkan Pak Bagio untuk lanjutkan Warta Komisi Kaleb.